dari warisan budaya hingga alam, memiliki banyak situs dan daya tarik menarik di seluruh negeri. Tak heran jika negara Malaysia di akhir tahun ini menjadi tujuan terpopuler se-Asia Tenggara. Terpopuler se-Asia Tenggara. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita tetap bahagia sahabat, karena bahagia itu sederhana. Nah, di video kali ini sahabat, saya ditemani lagi oleh anak saudara saya. Halo Es. Hai semua, apa kabar? Nah, jadi teman-teman yang ada di sana banyak yang tanya, Es, mana anak saudara Pak Tamaji tak pernah lagi nampak. Kemana aja ya selama ini, Es? Jadi satu pekan ini liburan tahun baru, cuti ya. Oh, cuti balik kampung ya? Balik kampung. Jadi cuti sekolah ya? Iya. Cuti belajar ya? Jadi sahabat, kali ini saya dengan anak saudara akan membuat video reaction dari channel siapa, Es? Dari channel Anawir. Anawir. Nah, di Anawir ini sahabat, beliau adalah seorang TKI Indonesia yang ada di Malaysia sahabat. Jadi saat sekarang ini beliau masih ada di Malaysia. Nah, kebetulan beliau juga tak jauh dari rumah kita ya, di Madiun ya. Iya. Nah, kalau tak salah di Madiun sahabat. Jadi masih sama-sama satu negeri dengan kita. Nah, tajuknya apa, Es? Tajuknya menakjubkan, apa yang membuat 26 juta turis kunjungi Malaysia. Wow, 26 juta, Es. Iya. Oh, luar biasa sekali, Es. Nah, seperti apa video menariknya sahabat? Jom kita tengok bersama. Saya doakan sahabat-sahabat semua sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Sekali lagi sahabat, bagi yang belum subscribe, Sila subscribe. silahkan subscribe. Terima kasih. Nah, please. Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang menarik dan menawarkan kepada wisatawan asing tentang KLCC, perjalanan luar biasa untuk mempelajari beragam Menara budaya yang kembar. unik dan juga keanekaragaman alamnya. Menyambut masuknya wisatawan setiap tahunnya, Malaysia merupakan pusat dinamis Asia Tenggara bagi orang-orang dari segala usia. Teraturnya sih orang. Puas menanjung Malaysia yang berbeda dengan daya tariknya yang menarik, mulai dari lokal hingga internasional, dari warisan budaya hingga alam, memiliki banyak situs dan daya tarik menarik di seluruh negeri. Tak heran jika negara Malaysia di akhir tahun ini menjadi tujuan terpopuler se-Asia Tenggara. Terpopuler se-Asia Tenggara tahun ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Anawir sahabat. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mari kita sokong bersama dalam channel postingan beliau. terbaru dari Sisestats, sebuah media publikasi yang menyajikan statistik mengenai negara-negara Asia Tenggara dalam bentuk Malaysia paling visual atas yang yuk. menarik. 26. Terungkap bahwa negara 26 Malaysia mencatat juta ya? 26 juta Iya, sekitar kunjungan 26 wisatawan juta ya. internasional pada bulan Januari hingga Malaysia November kedua ya? 2023. Mungkin Oh, bagi sahabat Thailand informasi ini Thailand sudah kedua. basi dan juga terkesan kurang update. Tapi bagi saya pribadi masih sangat menarik kalau kita perbincangkan. Ya, bersumber dari statistik resmi Kementerian Pariwisata masing-masing negara Asia Tenggara mengenai kunjungan wisatawan asing di Dari negaranya Kementerian masing-masing. Pariwisata. Malaysia mengalahkan Thailand dengan jumlah kunjungan wisatawan sebesar Mengalahkan Thailand ya? 1,4 Padahal juta dulu Thailand pada terkenal periode yang terkenal negara ya. yang paling Namun, banyak turisnya ya, bahwa Pak. statistik tersebut Sekarang bukanlah sudah dipintas perbandingan oleh yang berlaku Malaysia. secara Iya. apple to apple, karena banyak negara yang terdaftar tidak merilis kedatangan wisatawan internasional hingga November 2023. Lantas, apa yang membuat Malaysia kebanjiran turis dan juga populer di tahun ini? Nah, Mari apa ini? sama-sama kita bahas ya. Untuk menganalisis persoalan ini secara konkret, pastinya banyak sekali faktor pendukung dari berbagai sudut pandang, baik dari segi teknis, internal maupun eksternal. Seperti pembebasan visa perjalanan, peningkatan infrastruktur, teknologi inovasi, Semuanya dan satu lainnya. bulan. 1 bulan ya. Karena Iya. itu sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Namun, beberapa poin ini bagi saya sangat menarik dan mungkin bisa menjadikan alasan serta referensi. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Di tengah persaingan global yang semakin ketat,
Memahami sebuah tren liburan menjadi kunci keberhasilan bagi para pelaku bisnis pariwisata. Setiap tahun, tren liburan dapat berubah-ubah sesuai dengan preferensi dan juga perilaku konsumen, perkembangan teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Begitupun juga di tahun 2023 ini. Sebagaimana disebut dalam laporan tren perjalanan global 2023 Trend. atau Global Travel Trends 2023 dari penyedia intelijen perjalanan udara global yang komprehensif dan juga terkemuka, yaitu ForwardKiss, menjadikan tren perkotaan semakin menonjol Keren banget. disertai dengan preferensi terhadap Malam hari itu tujuan ya? berjemur dan juga pantai, seiring dengan Pantainya bangkitnya pun bersih kembali loh. perjalanan keluarga dan juga pasangan. Lantas, apakah laporan tersebut berdampak besar atas melonjaknya kunjungan turis ke Malaysia? Ya, bagi saya hal ini sangat berdampak besar. Sebelum bicara lebih jauh, yang patut kita garis bawahi ialah untuk menarik minat wisatawan. Sebuah industri pariwisata tak cukup jika hanya mengandalkan satu jenis atraksi Ini pun saja, bersih ya pantainya. seperti indahnya alam. Tetapi jenis atraksi lain juga perlu diperhatikan dengan regulasi dan juga implementasi yang baik. Secara umum, Malaysia memiliki beragam kota yang modern dan juga unik di setiap sudut wilayahnya. Mulai dari Kuala Lumpur, Johor Bahru, Melaka, Georgetown, ataupun lainnya. Jika bicara data, kita ambil contoh Kuala Lumpur misalnya, yang sudah berkali-kali masuk top LCC ya. 10 kota Duit apa paling tuh? ramai Menara Yang paling terkenal bagi ini ya. wisatawan mancanegara. Good Paling newsnya, familiar di tahun ya. 2023 ini, Kuala Lumpur masih menjadi tujuan favorit para turis untuk mengisi liburan. Dengan hampir 14 juta kunjungan wisatawan tahun ini, Kuala Lumpur menempati peringkat ke-6 secara global sebagai 14 kota juta. yang paling Kuala banyak Lumpur dikunjungi aja. pada tahun 2023. Mengalahkan kota-kota besar dan juga populer seperti New York, Tokyo, Osaka, banget. ataupun lainnya, menurut studi Mastercard. Jadi Ditambah lagi, Malaysia memiliki beragam jenis atraksi wisata yang menarik, mulai dari landmark, arsitektur, taman liburan, situs budaya, ataupun atraksi alamnya seperti pantai. Dengan adanya siklus ataupun perputaran tren pariwisata di tahun Pengunjungnya. 2023 ini, menurut perspektif saya pribadi, hal ini turut andil dalam reboundnya industri pariwisata di negara Malaysia. Bagaimana menurut sahabatku semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Branding ya. Analisis Nah, saya, ini penting ya. Malaysia punya Iya, keunggulan branding. di sisi penjenamaan ataupun branding berkaitan dengan wisata. Meskipun di berbagai negara memiliki jargonnya masing-masing yang unik, namun bagi saya jargon di Malaysia sini sangat menarik dan juga patut kita jadikan referensi. Sejak tahun 1999, industri pariwisata Malaysia sudah meluncurkan jargonnya Malaysia Truly Asia. Apakah dalam membangun sebuah branding itu Malaysia berhasil? Truly Asia. Ya, bagi saya bisa diartikan sangat berhasil dalam membangun dan juga Nah, ini di mana ya, menghidupkan Sihat? industri pariwisata Di di LCC. negara ini. Ya, air mancur Yang menjadi ini. menarik, Malaysia tidak hanya meluncurkan jargonnya, tapi membangun seluruh infrastruktur pendukungnya, dari transportasi, akomodasi, sampai keamanan. Semua saling mendukung untuk mendongkrak peningkatan jumlah wisatawan ke negara Malaysia. Dan itu dilakukan dengan konsistensi yang tinggi. Berbeda dengan negara lain yang sering gonta-ganti ataupun tukar-menukar jargonnya untuk industri pariwisata. Oh, Dari jelas. sini kita bisa Nah, tadi dikatakan sama Anwar tadi jargon ya. Iya. Jargon itu kira-kira kalau di sini artinya Nah, apa? kalau Ya? di sini tuh jargon biasanya itu disebut dengan julukan atau slogan. Oh, Biasanya julukan kan- sama slogan. Iya. Hmm. Biasanya soalnya kan setiap daerah atau kota tuh ada jargonnya, Sendiri-sendiri. ada slogannya sendiri. Jadi seperti Malaysia tadi apa? Malaysia Truly Asia. Malaysia Truly Asia ya. Nah, kira-kira sahabat nih, kalau sebutan jargon di Malaysia tuh biasanya apa? Sila komen Sila komen di bawah. Ya, iya. Kita belajar bahwasanya dalam membangun sebuah jargon ataupun branding tidak cukup jika hanya dengan memerhati segi Betul. teknisnya saja, tapi juga segi substansinya juga harus diperhatikan. Dan itu terbukti sangat ampuh dan menjadi senjata andalan industri pariwisata Malaysia dalam menarik wisatawan mancanegara.
Influencer, oh penting juga. Yang dalam paling membangkitkan penting. industri Paling penting ya. pariwisata Malaysia dan menarik banyak wisatawan dari luar negara juga tak lepas dari peran besar para influencer dan juga pembuat konten perjalanan yang menggunakan platform media sosial untuk menampilkan atraksi wisata yang beragam dan menawan di seluruh negeri. Dengan hadirnya para influencer yang kompatibel dan juga menjunjung nilai kredibilitas tinggi, menjadikan para calon traveler tidak ragu-ragu untuk memilih Malaysia sebagai tujuan destinasi wisata. Karena para netizen ataupun calon traveler bisa berinteraksi dan juga berkonsultasi perihal perjalanannya tanpa keraguan. Dan itu terbukti ampuh untuk menarik banyak wisatawan untuk datang ke Malaysia dan membangun citra baik Malaysia di mata dunia. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Mungkin dari sahabatku ingin menambahkan ataupun ingin membenarkan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Kita bisa bertukar pikiran di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kita jumpa di wabarakatuh. video selanjutnya ya. Nah, luar biasa sekali sahabat. 26 juta turisme yang datang ke Malaysia untuk tahun ini saja ya. Iya, Wow, banyak banget. Banyak banget Bisa ya. menyalip beberapa negara ya. bisa cross beberapa negara Iya. ya, bisa pintas beberapa negara Iya. termasuk yang selama ini kita tahu Thailand itu paling ini ya, paling ramai ya. Iya. Tapi tahun ini Tersalip ya, terpintas ya. Iya, terpintas terpintas oleh Malaysia. Malaysia. Apa yang dilakukan tadi oleh pihak Malaysia diantaranya tadi menurut Anawir tadi Yang ada 3 poin ya? Iya, yang pertama tuh ada Tren ya. Iya. Kemudian yang kedua tuh ada branding. Branding. Sama yang terakhir tuh ada influencer. influencer. Dan menurutku tuh dari ketiga komponen itu tuh sangat penting banget ya. Karena kan dengan adanya kayak tren, kayak mengikuti Zaman kan, itu ya. yang dicari-cari oleh generasi milenial dan Gen Z. Betul. Hari ini. Terus branding juga penting. Terus lagi yang penting tuh influencer. Influencer, Karena satu betul. influencer yang mengikuti followers banyak itu bisa menarik banyak. Menarik banyak pengikut ya. Iya, apalagi kalau kayak konten-kontennya sampai ke luar negeri. Ke luar negeri, otomatis nanti menarik pelancong daripada iya, kayak turis. turis terus luar negeri ya. Pelancong lain kayak gitu. Nah, kamu sendiri gimana? Kira-kira kapan melancong ke Malaysia? Kalau aku sendiri belum tahu ya kapan karena masih meluangkan jadwal juga, nyesuaiin jadwal sama belajarnya. Iya. Tapi Jadi yang pasti pengen banget sih ke sana karena yang aku suka itu yang pertama tuh kebersihannya. kebersihannya. Terus ketertiban. Tertib ya. Iya, tertib banget. Terus nggak ada gym juga ya di Nggak sana. ada kurang jam lah ya. Iya. Kurang jam. Terus kemudian apa tadi, bebas visa ya? Bebas visa selama 1 bulan, 30 Iya, hari. 30 hari. Nah, itulah sahabat video reaction kami bersama dengan anak saudara kami di channel Anawir. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.